Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yaitu kalkulator pengajuan kredit pemilikan rumah atau KPR. Eh, Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Dedi Atmajaya karena telah membimbing kami selama perkuliahan ini. Next, kemar perkenalkan nama saya Safira Ramdhani FS dari kelas B2. Dan teman saya Naya Nirwana dengan sambuk 130 2021 0105. Yang kedua Eka Oktaviani Mukhtar dengan sambuk 130 2021 0114. Yang ketiga Siti Nadia Kurnia Prihandani 130 2021 0121. Yang keempat Nada Kayatri Ode dengan stambuk 130 2021 0125. Pemateri pertama akan dibacakan oleh Saudari Eka. Saya persilahkan. Baik, latar belakang kredit pemilikan rumah atau KPR adalah solusi pembiayaan rumah yang banyak digunakan oleh pegawai BUMN dan karyawan swasta. Masing-masing kategori pekerjaan ini memiliki ketentuan fasilitas dan persyaratan. Namun calon peminjam sering kesulitan menghitung kemampuan finansial dan memilih skema KPR yang sesuai. Kalkulator pengajuan KPR ini dirancang untuk mempermudah pegawai BUMN, PNS, dan swasta menghitung estimasi cicilan status pekerjaan, panggilan, muka, dan tenor, sehingga proses perencanaan dan pengambilan keputusan menjadi lebih efektif dan akurat. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, di sini flowchart akan dibacakan oleh Saudari Nadia. Saya persilahkan untuk membaca. Baik, untuk penjelasan flowchart sistemnya itu dimulai dengan start. Kemudian yang pertama itu input data nasabah. Selanjutnya yaitu pilih status pegawai, di mana status pegawainya terbagi jadi tiga. Yang pertama swasta, BUMN, dan PNS. Untuk pegawai swasta, di defaultnya itu dia memiliki bunga hingga 12%. Kemudian maksimal tahun penyicilannya itu 15 tahun. DP-nya minimal 15%. Kalau untuk BUMN itu set defaultnya bunga dengan 9%, maksimal tahun penyicilan itu 15 tahun, serta DP-nya minimal 10%. Untuk PNS, dia set defaultnya itu bunga 7%, maksimal penyicilan 20 tahun, DP minimal 5%. Kemudian setelah memilih status pegawai, maka dilanjutkan dengan input gaji bulanan, jumlah pinjaman, jangka waktu, serta uang muka. Kemudian dicek apakah datanya valid. Jika valid, maka akan melanjutkan proses selanjutnya. Namun jika datanya invalid, maka sistem akan menampilkan pesan error dengan pesan harap masukkan nilai yang valid. Selanjutnya akan kembali ke inputan awal. Nah, untuk melanjutkan proses jika datanya valid, dia akan menghitung cicilan bulanan, total pembayaran, serta maksimal pinjaman. Selanjutnya, sistem akan mengecek kelayakan cicilan. Yang dimaksud layak adalah jika cicilannya kurang dari sama dengan 30% gaji pegawai. Nah, ada dua kondisi, tidak layak dan layak. Jika status tidak layak, maka akan ditampilkan dengan warna merah dengan tulisan tidak layak. Selanjutnya ditampilkan hasil perhitungan yang lainnya. Begitupun dengan hasil kelayakan cicilannya, jika cicilannya layak, maka statusnya akan ditampilkan dengan warna hijau dengan tulisan layak serta menampilkan hasil perhitungan lainnya. Kemudian selesai. Saya kembalikan ke moderator. Baik, slide selanjutnya ini adalah tampilan output awal, di mana kalkulator KPR pegawai dapat memasukkan data pinjaman seperti gaji bulanannya berapa, jumlah pinjamannya berapa. Di sini ada status kepegawaian, bisa dipilih PNS atau BUMN atau swasta. Jangka waktunya akan terlihat
di sini kalau sudah dihitung. Di sini ada informasi status kepegawaian, ada suku bunga, maksimal tenor, minimal uang muka, tingkat resiko, dan hasil perhitungannya itu ada cicilan bulanan, total pembayaran, maksimal pinjaman, jumlah uang muka, dan presentasi uang muka. Status kelayakannya bisa muncul layak atau tidak. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nada Kaya Triode. Baik, baik, terima kasih. Selanjutnya tampilan awal output pegawai di mana bedanya PNS, BUMN, dan swasta. Next nih. Baik, di sini ada informasi status kepegawaian. Ini adalah output memilih status kepegawaian. Ada PNS, pegawai BUMN, dan pegawai swasta. PNS itu suku bunganya 7 sampai 9%, maksimal tenornya 20 tahun, minimal uang mukanya 5%, dan tingkat risikonya rendah. Kalau swasta, suku bunganya 12 sampai 15%, maksimal tenornya 15 tahun, minimal uang muka 15%, tingkat resikonya menengah ke tinggi. BUMN, informasi status kepegawaiannya, suku bunganya 9 sampai 11%, maksimal tenornya 15 tahun, minimal uang muka 10%, tingkat resiko rendah ke menengah. Nah, di sini ada fitur hitung dan riset. Fitur hitung ini tombol digunakan untuk memproses atau menjalankan suatu perhitungan berdasarkan data atau nilai yang dimasukkan oleh pengguna. Ketika diklik, program akan menghitung hasil sesuai logika atau fungsi yang diterapkan. Kalau di sini di sini ada fitur reset. Tombol ini digunakan untuk menghapus atau mengatur ulang semua input ke kondisi awal, kosong atau default, sehingga pengguna dapat memulai pengisian data kembali tanpa gangguan dari data sebelumnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Naya. Selanjutnya itu output DP pegawai jika ada masukan data pinjaman, gaji bulanannya itu 7 juta, jumlah pinjaman 200 juta, status kepegawaiannya pegawai BUMN, suku bunga tahunan 9%, jangka waktu tahun itu 15 tahun, uang mukanya 10 juta. Di situ terdapat error karena minimal uang muka untuk pegawai BUMN adalah 10%. Status kelayakannya layak cicilan di bawah 30% gaji. Sedangkan status tidak layak cicil, yaitu masukkan dana pinjaman gaji bulanan 10 juta, jumlah pinjaman 500 juta, status kepegawaian pegawai BUMN, suku bunga tahunan 9%, jangka waktu 15 tahun, uang muka 50 juta. Informasi status kepegawaian suku bunga 9 sampai 11%, maksimal tenor 15 tahun, minimal uang muka 10%, tingkat risiko rendah menengah. Hasil perhitungan cicilan bulanan 4.564.199.063 rupiah, total pembayaran 871.555.933.17 maksimal pinjaman 295.780 226.051 rupiah, jumlah uang muka itu 50 juta, persentase uang muka itu 10%, status kelayakan tidak layak cicilan melebihi 30% gaji. Saya kembali. Baik, terima kasih. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Nadia untuk menemukan aplikasi KPR-nya, pinjaman KPR-nya. Oke, terima kasih. Saya akan mendemokan sistemnya. Muncul di
Tidak. Oh ya, muncul, Mi. Oke. Ini adalah tampilan Java. Kemudian ketika saya run, maka muncul output seperti ini. Kita isi gaji bulanannya itu misalkan 7 juta. Kemudian jumlah pinjamannya 200 juta. Misalkan dia dia ingin mengambil rumah dengan harga 200 juta. Kemudian kita pilih status pegawainya itu pegawai BUMN. Dia secara otomatis mengatur suku bunga tahunannya berdasarkan status pegawainya. Kalau PNS dia 7%, kalau swasta dia 12%. Nah, saya akan memilih BUMN, kemudian jangka waktunya adalah 15 tahun. Dengan uang muka 20 juta, di mana itu 10% dari gaji bulanannya. Dan kita klik hitung. Kalau seperti itu berarti ada yang kurang valid, maka kita hitung kembali. Outputnya seperti ini. Hasil perhitungan dengan cicilan bulanannya yaitu 1.825.679 sekian. Kemudian total pembayarannya 348.622 337 sekian. Maksimal pinjamannya sekian. Jumlah uang mukanya 20 juta. Persentase uang mukanya itu 10% dengan status kelayakan layak cicilan karena di bawah 30% gaji. Jika kita mengklik tombol reset, maka semua data akan terhapus. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi hasil dari kelompok ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.